Makasih ya. Oh, oke. Kapan tayang? Sad brother itu adalah kalau misalkan kita disuapin makan, tapi orangnya ngomong, bilang please dulu coba. Iya, gitu. Anjing lah, please lah. Lu ngentot, ya please lah anjing, gua lapar. nih. Itu kita. Itu bener-bener. Itu kita. Tapi masih ada anjingnya dulu. Ada ego. Tapi anjingnya memang di dalam hati. Kepala. Alay gak relate. Alay gak relate. Gak relate. Gak relate. Alay gak relate. Lu juga kok. Geri apa lagi? Tahu anjing. Iya. Tapi mereka dari tadi ketawanya tuh ini kayaknya gak ada perasaan lucu tapi Lucu kok gak nyaman, gak nyaman, gak nyaman dari hati Kok disturbing ya? kok uncomfortable ya. Terlihat lah. Lucu Manusia kan kita bisa lihat dari gestur tubuh ya. Dari tadi Brevi udah gini-gini nengahnya. Serba salah aja. Begini deh. Kalian pikir segmen ini cuma ada season 2? Ada di season 3. Season terakhir ini ada. Keresahan kita masih sama loh. Kalian tahu kenapa konten VOD Sad Brother bisa nyampe 16 episode? Karena ada 4 orang gabut. Yang bingung mau ngapain. Kita ngapain ya guys? Ayo make it yuk, make something yuk gitu. Bagus, kontennya bagus. Gue nonton sumpah, Gue juga nonton. Beneran nonton. Di perjalanan lu ke job kan? Sambil kerja kan? Sambil mendapatkan OTW kerja kan? Sambil di jadwal yang padat itu kan? Gue udah tanya dia, Iya gue kan? nonton di TV gue Di sendiri. TV di rumah. Iya. Lagi nonton. Pulang ke job. Pulang ke job. Tapi itu jadi, lu tau gak? Gak apa-apa. Kalau memang kalian nonton, gue tes satu hal. Kami dari Sad Brother pasti udah tahu. Tetap kita ada satu tagline lagi, coba apa? Oke. Pengen beken. Salah. Dia aja mikir ya. Ada satu lagi. Dia nggak tahu. Yang di Lanka ya? Dan kan telat semua. Nanti gue pancing, lu pasti lu tahu kok. Ayo, Coba pancing lu, gue ikutin. Ya. Ntar dulu. Enggak, episode berapa? Apa? Kita itu di episode 13. Ya Lanka itu. Lanka. Lanka itu. Cerita horor. Ini cerita horor guys. Horor, berarti ini kurang horor buat lo orang. Orang horor. Ini Memang buat karir. Maraton. Ini buat karir horor. Di luar pengen beken, kami Iya. dari Sad Brother ada satu lagi. Yang Ini mau buktikan dijalankan nih. nonton atau enggak? Dijalankan. Ini kenapa 2 orang ini mikir? 3 orang ini mikir. Enggak, gue tahu. Gua pancing sekali mereka Gue udah butuh tahu. diri main. Nah, ya udah coba. Coba. Nggak boleh tebak dulu. Gue nggak. Gue nggak tahu. Oke. Sad Brother, jagonya Planning. Oh. Tahu gua. Tahu. Lulus. Tahu. Oh, ini mah iya. Tahu. Jago planning tahu Tapi itu gua. kan nggak berkali-kali Iya. kayak yang kami dari. bukan nggak berkali-kali, nggak keluar. Mereka dia mikir anjing, tapi pas di sini Iya. Nah ini kan buat kalian yang penasaran kenapa ini kita bilang cerita horor dan seberapa dalamnya ini ya, gue punya cerita lagi. Ya. It's overthinking time, but They don't care. Oke, ini segmen menarik banget ya. Oke. Jadi gue pernah ada satu waktu itu ini di titik terendah ya, Ya. titik terendah itu setelah maraton season 2, terus kita mungkin terlalu terlena, Ya. bukan terlena, mungkin kayak terlalu bersantai mungkin ya. Dan akhirnya reality hits, terus terjadi sesuatu kepada gua ya kan. Orang-orang mulai lupa nih, live streaming mulai sepi dan lain segala macem. Kalau tidur, Mas. Lagi ngobrol Mas. Harga dulu. Orang cerita Karena lu. kan lagi cerita. Gua kira mau ke dalam dulu, oke lah. Gua kira masih dalam rumah, Lepas oke. sendal baringan Kan posisi begitu. tidur baring. Dengerin dong. Oke. Gak sedonker itu Mas. Masa masuk ke Yang kamar? don't day. Iya. Oh, you? Sedonker itu masa? Sorry. Iya, terus udah mulai tuh sepi job, terus udah mulai ada analitik ahli sosial media dari followers gue, ya kan. Terus pada ngeliatin, yuk, sampai ada yang analitik, yuk, tolonglah katanya. Kayaknya lu mesti turunin harga endorse lu deh. Gue liat orang lain masuk brand lu enggak. Jadi kemahalan. Iya, dinasihatin kayak gitu gue. Gue di titik itu kayak anjing lah, apa gue turunin ya? Gak relate. Enggak, gue pengen enggak. Gue tuh malah seneng sama kontennya ngomong sendiri. Kenapa nggak dilanjutin? Konten Banyak. gua? Iya. Yang ngomong sendiri. Yang lu live stream. Jadi guys, gue tuh punya cerita yang gitu-gitu. Oh, iya itu. Itu kan bisa itu jadi bagus loh. segmen sendiri. Iya, makasih ya. Niko dengan marah-marah anjingnya kan juga bisa. Dapat brand anjing kan lu? Husky. Oh, husky.
guys. Gitu lah. Permainan kita emang gitu guys ya. Ini bukan minta dikasihanin sekali lagi, tapi meta kita selalu gitu gak sih? Iya. Biasa habis ngoceh di video ada kerjaan masuk nih kan. Bukan benar dikasihani. Kerjaan mulai masuk tapi kayak nonton dia nih, kasihan sama kita nih, gitu. Boleh nih kayak boleh dah dicoba sekali nih, kasihan nih gembel gitu. Gila. Tapi gue juga ada satu cerita lagi. Waktu itu gue masuk podcast, gue duet sama Ibot. Terus gue kayak berpikir, ini Oh, gue tahu. Oh ya. ini kombinasi macam apa? Orang ngelihat gue tektokan sama Ibot di mana gitu. Terus ternyata orang kreatifnya bisik-bisik di belakang. Si Aloy kemarin nggak bisa ya? Harusnya Aloy sama Ibot. Ternyata lu spare part. Kucada. Rolling deh, Yuka oke kayaknya. Lu kaget gak tektokannya sama gua? Kaget kan? Kok Yuka gitu? Memang berinteraksi banyak kita tuh season 2. Sering tektokan. Aduh, anjing lah. Aduh, ada cerita dulu. Boleh diceritain gak ini? Selagi gak menyebut sebenarnya. Iya. Iya. 30 September. Kenapa? Harinya selalu pasti gue ingat. 30 September. Gue mendapatkan chat dari manajer. Ini chatnya, tapi eventnya bukan hari itu. Oke. Ya, gue tidak mau kasih tahu event nanti bisa dicari orang. Tapi chat ini gue terima tanggal 30 September. Oke. Eventnya setahu gue tuh jauh deh, eventnya emang udah dealing jauh. Oke. Brand, segala macam. Terus dari kabar tersebut memang kerja ini juga jauh dari tanggal tersebut. Gue gak mau kasih. Tapi tanggal 30 itu adalah hari meeting gue. Ya udah. Marah ke Tahmil. Jadi ada brand yang gue harus kerjain. Dan seperti manajer pada umumnya, kalau memang manajer tidak bisa, dia mengutus satu orang atau brand ada datang, ya kan? Itu udah jadi halumu. Ya. Oke. Lalu ngobrol-ngobrol, gue tanya SOW seperti apa, gue harus ngapain, gue harus kemana, gue harus kerjain apa. Oke, tak, sip. Datanglah 30 September jam 9.45. Cek. Jod, maaf kenapa? Di tanggal ini gue nggak bisa hadir. Oh ya nggak apa-apa, ada orang dong segala macam. Orangnya juga lagi nggak bisa lagi, Jod. Nggak apa-apa, brandnya aja. Jod, sorry banget, di tanggal tersebut brandnya lagi nemenin Arab. Jadi gue kerja sendirian. Sakit. Solo. Masa gue jadi YouTuber indie lagi? Masa kayak video lo ke kantor Google? Kita lagi kantor Google guys. Di tahun berapa itu? 2016. Berat nih. Aduh. Cerita lo yang ke konser Blackpink. Tolong konser Blackpink keluarin. Keluarin, belum pernah denger keluarin. Konser Blackpink, mereka belum dengar. Banyak penonton baru yang belum dengar. Intro dulu kali ya. Intro dulu. Intro dulu. Konser Blackpink. Aduh, Enggak, bukan. Habis nih gue nih. Ayo. Masih di suatu hari HP ku ada WA. HP-nya ada WA. HP ku ada WA. Mas, boleh tanya red card nggak buat fisik? Oke. Aku bilang, untuk brand apa? Jangan disebut. Enggak aku sebut. Hmm. Enggak, ini untuk manggung. Aku nanya. Aku mikir kan. Manggung. Yakin mau aku ngedrum? Yang nemenin siapa? Enggak usah ngedrum. Mikir dong kamu ngapain? Enggak.
boleh tanyain harganya Aloy nggak? Masa jadi CP? CP 46. CP 46. Tapi kalau itu banyak gak sih? Kayaknya aku juga pernah ngalamin. Sering gua, Aku juga pernah ngalamin gak sih? Banyak yang pernah ngalamin. Enggak, kenapa enggak langsung to the point gitu? Kenapa enggak langsung to the point? Tapi ya, Kan ada rasa bahagianya dulu nih. Ekspektasinya kerjaan nih. Tapi itu hits different di saat lu gak ada job. Iya, beda, Ger. Itu hits different. Sakit buat kita, Ger. Ya, aku masih. Oke, aku kasih nomornya Cinti. Yang penting ngadmin. Perpanjangan tangan talent manager. Konser Blackpink. Konser Blackpink. Di konser Blackpink itu kan aku sama Jess. Intinya aku sendirian dan pulangnya itu sama Jess sama Cynthia. Perjalanan kita menuju mobil. Ada seorang bapak-bapak gojek, abang-abang gojek. Weh, temennya Arab ya? Udah biasa, jujur udah biasa. Udah biasa. Udah gak kena, begitu udah gak kena. Itu fine, udah biasa. Udah kena gua. Oh iya bang, kayak gitu kan. Karena waktu itu agak rame, Cynthia agak 3 orang, 4 orang di belakang. Oke. Terus aku mendengar, weh Cynthia, cantik banget, foto bareng yuk. Mulai nih. Kalah. Udah kena nih. Oh, udah kena. Udah kena. Bisa tahu nama Cynthia. Tapi lu temannya Arab. Oke. Oke. Akhirnya aku ceng-cengin Cynthia, wih Cynthia cantik banget gitu kan. Akhirnya kita jalan bareng nih. Berikutnya jalan bareng. Bertiga nih. Bertiga nih. Tahu Jess. Sama Cynthia. Cynthia. Oke. Ada orang cewek lari. Datang. Boleh minta foto bareng nggak? Anjing. Terus kita bertiga. Lu GR nih. Boleh. Boleh dong. Humble kita kan. Humble kan. Seneng diajak foto seneng. Iyalah. Ini gue kasih OTP ya. Oke. Boleh minta foto bareng nggak? Boleh. Nih. Fotoin Jess sama Cynthia. Setiap subuh dia ngisi loh. Makanya itu gue ada trik baru untuk mengurangi rasa sesak di dada. Sekarang setiap kali gue jalan sama siapapun, termasuk Grace, saat bareng, gue udah tahu nih di ujung mata gue nih udah ada yang mau ajak foto nih. Tapi gue nggak tahu nih siapa. Nggak pernah diajak. Misalnya Rap, boleh ajak foto nggak segala macam. Gue kabur gini sampai kayak Panggil tunjuk gua. gitu. Gue selalu pakai cara itu. Oh itu baru ya? Apa? Itu baru. Gue udah pakai dari 2 tahun lalu. Tapi biasanya kita jalan terus. Kebanyakan jalan terus. Waktu jalan tapi ada ekspektasi. Panggil gua dong. Tahu kali, tahu ya. Jadi, Tahu kali ya. sama Ibot berdua. Waktu sama Ibot berdua kayak kita bareng loh berdua loh. Yang diajak foto Ibot doang gitu loh. Iya. Enggak malah rambutku udah kuning gini loh. Udah mencolok loh. Baru Pis. Tapi kalau kalian perhatiin posenya Brevi sama Gedi sama nih begini. Orang juga punya keresahan. Oke. Ya Allah, Ger. Gue pengen denger seberapa horor. Serasa apa sih? Kalau misalnya kayak ini berkaca dari setelah season 2 nih ya. Iya, setelah season 2. Kayak kan gue berada di lingkungan dimana lu perhatiin deh, gue paling nggak pernah muncul dibandingin nggak sebanyak lu orang. Tapi paling sukses ya. Terus Iya. Sabar, kasih kesempatan. Jangan dibantai dulu. Jangan dibantai dulu. sorry, ini rasa iri. Iya. Itu yang ngomong iri hati ya. Tadi hati, sorry. Karena di realita kita mungkin bilang gitu ya. Logikanya ngamain tadi, sorry. Mas. Tenang dulu. Kasih kesempatan. Karena gue merasa ketika gue muncul di podcast orang, gue nggak bisa ngejokes dibandingkan kalian semua. Kayak di season 2 tuh gue nggak, ya gue orang yang paling nggak lucu gitu ibaratnya. Ya kayak gitu, pas mau masuk ke season 3 kayak gini, ya ini keresahan gue juga. Dia Gitu. mikir dia nggak Gue berteman, punya gue jokes. temen gue ini 8 orang semuanya komedian nih. Lu ngapain, lu punya punchline, semua orang mau ngapain pasti mikirin punchline-nya gitu loh. Gak punya punchline, tapi punya angka. Tapi karismatik.
Karismatik. Nggak lucu tapi dipanggil. tetap orang punya perasaan. Nggak lucu, Orang tapi punya jobnya Buat banyak. apa lucu kalau gitu nggak dipanggil? Nah, kalau mereka kayak gitu Gak lucu nggak tapi bisa trending. masuk. Gak lucu tapi trending 1. Nah, itu mereka nggak bisa. Bisa. Gue juga ada cerita. Coba dah, ayo. Ini paling dekat nih, dia paling dekat nih. ini Paling Ini dekat. oke nih. Paling atas nih, atas kita nih. Ya, sebelumnya minta maaf kalau nggak lucu. Nggak Nggak apa-apa. Ini Nggak mesti keresahan lucu. kita tuh Apa? sebenarnya itu keresahan tuh lucu tau nggak? Iya. Tapi nyakitin aja. Nyakitin Iya. berapa sakit karena itu yang lucu. Tragedi itu yang lucu. Di gua Tragedi itu yang pribadi lucu. tusuk. Oke, coba. Oke. Ini nih. Kan gua udah lumayan main DJ kan. Iya. Lumayan. Gua selalu bilang Coffee Chong. Kok suatu saat nanti gua bisa ngalahin lo atau setara. Ya. Itu jadi pecutan buat gua. Ya, Oke. Oke. Suatu saat nanti gua bikin back to back sama lo. Tapi kan itu dengan respect juga. Iya. Dengan respect. Gue bakal buktiin. Gitu kan. Terus ada satu momen Coffee Chong ngajak pergilah ke klub Oke. di daerah Kemang. Kemang. Jangan disebut nama klubnya. Nggak usah. Ya. Sebut mas. ini saya. Terus ada surprise di situ. Surprise buat klub itu main bareng Coffee Chong. 15 menit. Anjing seneng banget gua kan. Ini. Sama panutan gua hampir selalu nonton live-nya dia. Oke. Main 15 menit set, udah kelar main kan, duduk. Ada ownernya di situ. Ada ownernya. Matangnya lu katakan. Gua masih inget banget tanggal berapa dealnya. Nggak usah. Tanggalnya nggak usah. Tanggalnya nggak Bisa usah. cari-cari. Ya. Nggak usah. Jangan. Tapi Coffee Chong nggak main di situ. Iya. Tanggal itu. Tahu gua. Iya. Kayaknya ada saya. Oke. Gue deal tanggal segini bareng Vicong. Pas banget kosong le. Seneng banget. Mungkin tadi gue main suka lagu gue atau gimana. Gue catet tanggal segini Main di sini. main di sini with Brevi. Asik. Pride abis nih. Sama King of Night Club. Enggak payan, Bos. Lalu gue tunggu, gue tanya-tanya manajer gue ada kontak nggak, ada kontak nggak. Tiba-tiba H-1, terus gue kontak, gue cek-cek, kelewat. Udah lewat tanggal segitu, Udah cek story. nggak ada panggilan. Enggak, tapi kan gue juga nggak jadi anjing. Iya makanya. Oh iya. Belum shit. Harapan gue back to back sama dia luntur nih. Enggak, tapi kalau misalkan dia juga gak jadi. Iya maksud gue bukan dianya tapi kayak shit. Iya. Harapan. Udah harapan lo. Tapi kalau dia jadi, lu nya gak jadi sih, wah. Gua tuh Dia jadi digantiin gua tuh sama sering siapa? tuh. Iya, harusnya digantiin Sosok lah. siapa? Sosok. Tapi Enggak, enggak. sakit. Tapi gue mau klarifikasi boleh dong. Boleh. Tapi pada saat yang sama pun gue ngomong ke ownernya, gue bilang gue mau main di sini kalau bareng Ibot. Gue bilang gitu. Ownernya bilang. Enggak. Kalau gitu jangan deh. Itu baru sakit. Itu baru sakit. Enggak. Langsung Jod. Ayo lah kayak gitu. Enggak, ini gue kasih tau ya. Akhirnya di follow up sama manajer gue. Ternyata memang masalahnya bukan tanggal budgetnya, nggak ada. Budget mereka udah habis. Tapi kalau waktu itu Ibot gak ada, Tetap nggak jadi kan budgetnya nggak ada buat bayar gue juga. Tapi kalau Brevi-nya nggak ada, Nggak tahu. Nggak tahu. kan? Tapi itu Desember ya buat harusnya ya. Enggak. November. Nah, November kita ke sana. Main itu Desember. Oh, iya. Tapi Desember karena gue inget banget Ujung November. Iya, budget mereka habis buat Natal. Ya. Gue ingetnya itu. Gitu. Gue ada keresahan. Ini nih. Tapi bukan tentang maraton. Gue sendiri. emang bukan maraton tapi karir. Karir setelah maraton. Karir setelah maraton. Iya. Gue suka nih. Karir setelah masuk nih gua nih. Gue sih nggak berharap join Side Brothers atau gimana. Ya minimal ini kita relate lah. Iya, itu aja. Karena kan nggak mungkin lah gue bisa mengimbangi keresahan-keresahan kalian yang dar-dar itu kan. Iri lagi tuh, sorry. Iri lagi. Itu iri lagi tuh. Itu iri lagi. Masa keresahan kita aja lu bikin darder? Jadi Itu realita kita Iya kan, loh. kan sakit loh itu. Jadi saya boleh bicara? Life after marathon. Banyak berkah, hikmah, dan tidak lupa musibah. Wajar. Wajar. Sekolah. Karena biasanya mereka datang barengan. Iya. Berkahnya pasti angka bertambah. Exposure, engagement, yang pasti fame, kerjaan tuh nambah. Puji Tuhan, bersyukur banget. Berkah lain-lainnya di
percintaan juga dapat. Oke. Nadanya salah, bukan dapat. Dapet. Ini Dia udah observe beberapa cerita nih. Pokoknya cerita ini nggak ada hubungannya sama gue putus lah, nggak ada hubungannya. Oke. Tapi life before that, Oke. ketemu Pujanati, Erika Karlina. Mungkin teman-teman semua di sini tahu ya gimana excitednya gue menceritakan ini ke kalian pertama kali. Guys, gini ya, itu no bullshit lah. Akhirnya sampai pertama kali gue pacaran pun orang yang gue tanya pertama ya kalian juga, kalian gimana, gini, apakah impactnya akan buruk, akan baik. Secara dia adalah sosok besar di TV, di sosial media, di mana gitu. Dan gue siapa? Gue cuman ya yang bisa dibilang mungkin hinaan-hinaan orang tanpa arah lu siapa, itulah. Itulah. Di dunia showbiz ya. Iya, di dunia showbiz. Ya, kita anak baru lah. Anak baru. Hijau lah, kita hijau kalau di showbiz. Masih plastiknya. Ketemu Erika Karlina yang dengan hype dia segede itu, fansnya banyak. Mungkin waktu gua jalan bareng sama dia setelah masalah dia gede, yang masalah dia hamil itu terkuak dan besar masalahnya, gua pun kena hate. Gua kena hate-nya juga segala macem, sampai gua mendapatkan juga yang pasti exposure dari Erika. Fans-fansnya juga menjadi fans gue juga, ada beberapa lah. Brever. Dan tidak sedikit, banyak. Sampai satu ketika gue pernah ngomong statement tegas banget di sosmed, terutama kayak Erika Karlina. Gue bilang waktu dalam proses gue menyembuhkan dia, dalam arti menyembuhkan tuh gue mengembalikan kepercayaan diri dia. Gue bilang ayo jalan-jalan lagi, keluar lagi, nggak usah takut ke mall, nggak usah takut kemana. Kamu di rumah mulu tuh jadi stres. Di kamar mulu tuh jadi overthinking, jadi banyak mikir. Nggak apa-apa, keluar aja. Akhirnya beliau memberanikan diri pertama kali untuk keluar rumah. Kita ke mall. Oke. Gue bilang tenang aja. Haters itu cuma ada di kolom komentar. Nah dulu mas. Gue tahu arahnya kemana aja. Gue bilang gini. Gue bilang gini. Mereka tuh nggak akan ada di depan muka kita. Nggak pernah ada satupun di hidup aku yang begini. Ficong bangsat, gue gak suka sama lu anjing, gak ada. Biasa mereka tuh di kolom komentar keras-keras, temen pas ketemu bahkan kalau kita DM langsung minta maaf. Mental sosmed. Iya, mental sosmed. Kalau ketemu langsung biasanya ngajak foto paling. Kayak kita misalnya contoh gue sebel banget lihat misalnya let's say yang jauh ya, misalnya Donald Trump lah ya. Karena dia orang gini kontroversi. Kalau gue ketemu dia gue pasti norak. Pasti gue ajak foto. Padahal gue gak suka gitu. Intinya kayak gitulah. Akhirnya Erika memberanikan diri untuk keluar. Kita ke mall yang baru di mana tuh? Alset itu ya? Premium apa? Ya, Jakarta Jakarta Premium itulah. Kita jalan-jalan sampai kita udah mulai capek, terus gue lagi mau beli minum. Dan naik lift. Waktu lagi mau ke tempat booth minum itu, menurut gue sangat wajar banyak orang ngajak foto karena fenomena gue berdua sama dia tuh besar banget pada saat itu. Dramanya, exposure-nya, berita-berita lagi gede banget. Jadi banyak yang ngajak foto. Juga gitu loh ya. Dan gue biasa aja. Ada yang kadang ngajak foto gue doang, cowok-cowok biasanya, yang ngajak Erika biasa cewek-cewek atau ibu, yang ngajak berdua foto juga ada gitu. Jadi di saat ada yang ngajak foto gue, Erika yang menawarkan diri. Sini mau aku fotoin nggak? Boleh kak. Kalau sebaliknya ada cewek-cewek minta fotoin Erika, gue yang fotoin gitu. Kayak itu udah etika lah ya. Sampai ada dua perempuan, gue masih ingat dia hijaban gitu. Kak boleh foto bareng nggak? Oh boleh. Akhirnya gue bilang, gue mundur, gue geser jarak, gue fotoin. Sini mau aku fotoin nggak? Ih jangan dong, sama Kak Brevi juga. Erika pun ngajak, udah sini aja sayang. Oh yaudah foto bareng. Gue lupa ya gimana selfie atau gimana. Udah kita pulang beli minum terus kita balik. Belum Erika, ya kan akhirnya kamu berani keluar gini-gini ya. Ya gue scroll TikTok. Ini dua orang tadi yang ngajak gue foto. Gue buka fotonya, captionnya. Sebenarnya nggak mau sih foto sama Brevi, maunya sama Erika doang. Tapi kasihan lihat dia menghindar. Terus gue buka kolom komen. Ini the real haters lu nih Brevi. Haters gue nyata cok. Tapi kronologinya sangat jelas ya. Sangat jelas. Karena lu minggir. Dan gue udah gak mau, gue bilang sini gue fotoin aja. Dia kronologinya, caption ini. Sebenarnya sih males foto sama Brevi. Intinya tuh dia gak suka sama gue, cuman mau foto sama Erika. Tapi kasihan dia menghindar, jadi ajak foto bareng. Oh gue kasihan ya.
semenjak itu jadi lu yang takut keluar rumah nggak? Jadi Erika yang ngajak nggak? Ayo saya keluar. Saya terus tuh nggak ada tahu. Hatersnya nggak ada tahu. Mereka cuma mental sosmed sayang. Dibalikin. Jadi lu yang ditenangin. Gak apa-apa sayang, ayo keluar rumah yuk. Mau. Gue yang ngajarin kok gue yang kena. Terus yang lebih anjing reaksi Erika, kan gue ngasih liat dia kan. Gue pikir dia bakal udahlah. Dia gini. Sama lagi Erika suka kayak gitu lagi ya ngentot. Gue anjing, gue kena anjing. Gue coach lu loh, R. Terus gue yang kena. Dia ngajak keluar ya kena anjing. Gue yang ngajak keluar, gue yang ngajarin. Lebih Terus konyol gue kok. bikin statement gitu kan. Kamu jangan takut, mereka biasa di head comment tuh di komentar doang. Gue kena. Waktu kejadian Bayar ngomong, kan? Ini sebenarnya yang aku takutin. Aku melindungi kamu loh. Batu sih, Aku nggak masalah. Aku yang masalah. Sebenarnya akunya fine, kamu. Fuck man.